Inilah 5 konsep hidup ajaran Sunan Kalijaga yang layak diteladani. Portal Majalengka. Penulis, Subadi. Editor, Husain Elai. Sunan Kalijaga adalah sosok wali yang dikenal dengan cara dakwahnya yang unik. Ia mengemas dakwahnya dengan menggunakan pendekatan seni dan budaya. Salah satu cara dakwah Sunan Kalijaga adalah dengan menggunakan seni pertunjukan wayang. Lewat pertunjukan seni wayang inilah dakwah Sunan Kalijaga dapat berkembang pesat dan disukai oleh masyarakat. Ia juga menggunakan bentuk seni lain seperti ukiran, gamelan, nyanyian, dan pakaian. Dan semua yang dilakukannya tentu bersama wali-wali yang lain, membawa manfaat yang besar bagi perkembangan Islam di tanah Jawa khususnya. Beberapa konsep hidup yang diajarkannya juga cukup ringkas dan mudah dipahami masyarakat, seperti lirik dalam syair lagu ataupun petuah-petuah yang disampaikannya. Berikut ada 5 konsep hidup dari Sunan Kalijaga yang penting untuk diperhatikan dan juga dilakukan. Konsep pertama yang diajarkan Sunan Kalijaga adalah Marsudi Ajining Sarira. Maksud dari ajaran ini, seseorang hendaknya sering berintrospeksi diri. Dalam hal ini diajak untuk mengenali diri sendirinya dulu agar bisa menghargai pribadinya sendiri. Setelah mampu menghargai diri pribadinya dengan segala kekurangan dan kelebihan, maka seseorang akan bisa menghargai orang lain. Konsep kedua adalah manembah yang artinya menyembah. Konsep hidup yang satu mengajarkan pada seseorang bertauhid, mempertegas tujuan akan penciptaan manusia bahwasanya manusia diciptakan untuk beribadah. Ia mengajak masyarakat untuk menyembah kepada yang menciptakan, yakni Allah SWT, Tuhan pencipta alam semesta. Menyembah juga memiliki arti kepatuhan atau takwa, yakni melaksanakan atas segala perintah dan menjauhi larangan Allah. Hal tersebut juga tercantum dalam hadis maupun kitab suci Al-Quran. Konsep ketiga mengabdi atau bakti. Dalam konsep ini Sunan Kalijaga berpesan agar senantiasa berbakti kepada orang tua yang sudah melahirkan serta membesarkan kita. Selain itu pula masyarakat juga diingatkan untuk berbakti terhadap agama, bangsa, dan negara. Konsep keempat maguru. Menurut literal bahasa, maguru berarti berguru atau belajar. Penyampungan Raden Ayunasiti, Pangeran Santri. Di dalam usaha mengembangkan ajaran Islam kepada masyarakat umum, Sunan Muria telah turut menggunakan gamelan dan wayang kulit sebagai alat media untuk berdakwah. Dan telah dikatakan juga bahwa beliau adalah pencipta bagi tembang Sinom dan Kinanti. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah, tempat dia dimakamkan. Sumber versi catatan sejarah menyebutkan Sunan Muria sebagai anak kandung dari Sunan Mudung. Sunan Mandalika sangat tidak sesuai karena bukti kebenaran otentik Dewi Sijina istri Sunan Muria adalah putri dari Sunan Mudung, Sayyid Usman Haji. Kisah cinta keturunan Sunan Kalijaga, perjalanan dakwah yang menggemparkan. Sumber https://wiki.ns.wikipedia.org/wiki-Sunan-Muria. Sunan Muria pernah memboyong istrinya, Dewi Roroyono, ke Padepokan Gunung Muria setelah dijodohkan dengannya. Sunan Muria adalah salah satu wali songo yang berdakwah di Gunung Muria, Jawa Tengah, termasuk di daerah Ngerang. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dan dikenal sebagai wali songo termuda. Sunan Muria berdakwah dengan cara tapangeli, yaitu dengan menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria menyebarkan Islam dengan menggunakan bahasa dan budaya lokal. Sunan Muria mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan perdamaian. Sunan Muria juga mengajarkan ajaran meruat bumi untuk melestarikan lingkungan. Sunan Muria wafat pada tahun 1551 dan dimakamkan di lereng Gunung Muria, Kecamatan Colo, sekitar 18 km dari kota Kudus. Sunan Muria dilahirkan dengan nama Raden Umar Said. Nama kecil beliau ialah Raden Prawoto. Sunan Muria adalah putra kepada Raden Said Sunan Kalijaga. Sumber pakem sejarah nama Sunan Muria adalah Umar Said karena mewariskan darah bangsawan Tuban dari Sunan Kalijaga, maka lebih dikenal dengan nama Raden Umar Said. Menurut beberapa riwayat, beliau merupakan putra dari Raden Said Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh, putri Syekh Maulana Ishaq.
Setelah dewasa, Sunan Muria telah bernikah dengan Dewi Sujina adik Sunan Kudus. Dewi Sujina adalah putri dari Sunan Mudung, Sayyid Usman Haji, dan Sunan Muria menikah dengan Dewi Roro Noroyono putri Ki Ageng Nerang. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina dikaruniai seorang anak Sayyid Syarifuddin, Raden Saridin, Syekh Jangkung, Waliullah Sunan Lando, dan dari pernikahan Sunan Muria dengan Dewi Roro Noyorono dikaruniai 3 orang anak yaitu Sunan Nyamplungan, Raden Ayunasiti, Pangeran Santri. Di dalam usaha mengembangkan ajaran Islam kepada masyarakat umum, Sunan Muria telah turut menggunakan gamelan dan wayang kulit sebagai alat media untuk berdakwah. Dan telah dikatakan juga bahwa beliau adalah pencipta bagi tembang Sinom dan Kinanti. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah, tempat dia dimakamkan. Sumber versi catatan sejarah menyebutkan Sunan Muria sebagai anak kandung dari Sunan Mudung. Sunan Mandalika sangat tidak sesuai karena bukti kebenaran otentik Dewi Sujina istri Sunan Muria adalah putri dari Sunan Mudung, Sayyid Usman Haji. Kisah cinta keturunan Sunan Kalijaga, perjalanan dakwah yang menggemparkan. Sumber https://ns.wikipedia.org/wiki-Sunan-Muria. Sunan Muria pernah memboyong istrinya, Dewi Roroyono, ke Padepokan Gunung Muria setelah dijodohkan dengannya. Sunan Muria adalah salah satu wali songo yang berdakwah di Gunung Muria, Jawa Tengah, termasuk di daerah Ngerang. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dan dikenal sebagai wali songo termuda. Sunan Muria berdakwah dengan cara papangeli, yaitu dengan menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria menyebarkan Islam dengan menggunakan bahasa dan budaya lokal. Sunan Muria mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kasih sayang, dan perdamaian. Sunan Muria juga mengajarkan ajaran merawat bumi untuk melestarikan lingkungan. Sunan Muria wafat pada tahun 1551 dan dimakamkan di lereng Gunung Muria, Kecamatan Colo, sekitar 18 km dari kota Kudus. Sunan Muria dilahirkan dengan nama Raden Umar Said. Nama kecil beliau ialah Raden Prawoto. Sunan Muria adalah putra kepada Raden Said Sunan Kalijaga. Sumber pakem sejarah nama Sunan Muria adalah Umar Said karena mewariskan darah bangsawan Tuban dari Sunan Kalijaga maka lebih dikenal dengan nama Raden Umar Said. Menurut beberapa riwayat, beliau merupakan putra dari Raden Said Sunan Kalijaga dengan Dewi Saroh, putri Syekh Maulana Ishaq. Setelah dewasa, Sunan Muria telah bernikah dengan Dewi Sujina adik Sunan Kudus. Dewi Sujina adalah putri dari Sunan Mudung, Sayyid Usman Haji, dan Sunan Muria menikah dengan Dewi Roro Noroyono putri Ki Ageng Nerang. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina dikaruniai seorang anak Sayyid Syarifuddin, Raden Saridin, Syekh Jangkung, Waliullah Sunan Lando, dan dari pernikahan Sunan Muria dengan Dewi Roro Noyorono dikaruniai 3 orang anak yaitu Sunan Nyamplungan, Raden Ayunasiti, Pangeran Santri. Di dalam usaha mengembangkan ajaran Islam kepada masyarakat umum, Sunan Muria telah turut menggunakan gamelan dan wayang kulit sebagai alat media untuk berdakwah. Dan telah dikatakan juga bahwa beliau adalah pencipta bagi tembang Sinom dan Kinanti. Nama Sunan Muria sendiri diperkirakan berasal dari nama Gunung Muria yang terletak di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah, tempat dia dimakamkan. Sumber versi catatan sejarah menyebutkan Sunan Muria sebagai anak kandung dari Sunan Mudung. Sunan Mandalika sangat tidak sesuai karena bukti kebenaran otentik Dewi Sujina istri Sunan Muria adalah putri dari Sunan Mudung, Sayyid Usman Haji.